Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan zakat profesi ini, dia terlambat 12 abad berfikir. Sudah 12 abad silap itu disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dilihat dalam kutipan Yusuf Al-Qaradawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara moderator yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi, sebagaimana fotokopi yang sudah ada di tangan saudara-saudari sekalian. Yang pertama, dalil zakat profesi secara teks hampir tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalil secara umum, secara nas tak ada, tapi secara mafhumun nas, pemahaman terhadap nas ada. Di mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, maka sedekahkanlah, zakatkanlah, infakkanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma kasabtum, hasil usaha kamu. Jadi semua hasil usaha bermakna umum, karena pada zaman itu usaha mereka di bidang, orang Makkah itu pedagang, orang Madinah itu petani, orang Arab Badui itu peternak. Jadi hanya tiga saja, petani, pedagang, peternak. Maka oleh sebab itu kita lihat, maka hukum yang berkaitan dengan zakat zaman itu ya tiga itu saja, di samping zakat-zakat yang lain. Akan tetapi ayat ini bermakna umum karena maknanya adalah maka sabtum, hasil usaha kamu yang baik-baik. Oleh sebab itu semua hasil usaha yang baik-baik maka diwajibkan zakat di dalamnya. Kalaulah difahami Al-Quran itu secara teks, maka banyak sekali hukum yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Ambil contoh tentang khamar, yang haram hanya khamar saja. Bagaimana dengan buah kecubung? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan tuak? Bagaimana dengan pil koplo, rohypnol dan lain sebagainya? Itu kan tidak ada. Oleh sebab itu pengambilan hukumnya dari ayat yang umum, maka difahami semua yang sebabnya sama maka hukumnya sama. Begitu juga dengan ini, Al-Quran hanya menyebutkan maka sabtum, hasil usaha kamu yang baik-baik, maka di dalamnya itu ada kewajiban zakat. Ini dalil pertama dari surat Al-Baqarah 267. Selanjutnya pendapat ulama. Pendapat yang pertama dari tafsir fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid yang mati digantung pada 1966, Said Qutb di Mesir. Beliau mengatakan tentang komen beliau tentang ayat ini, nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan dari atas bumi. Oleh sebab itu, wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi, yang dulu belum pernah ditemukan, yang tak terpikirkan, tentang minyak bumi, tentang gas misalnya, itu tidak ada pada zaman dulu, tapi pada zaman sekarang ada, maka dikeluarkan zakat yang mesti ditunaikan. Begitu juga dengan semua hasil usaha manusia, dari yang baik-baik, yang halal-halal, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Said Qutb dalam Zilal Quran. Kemudian ulama sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab. Nah, ini tak diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena ini kesepakatan ulama peserta Muktamar Internasional pertama yang diadakan di Kuwait, khusus membahas tentang zakat pada tahun 1984. Oleh sebab itu semua hasil pendapatan yang baik-baik itu menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan kesepakatan ulama peserta seminar yang membahas tentang khusus berkaitan dengan zakat pada tahun 1984. Selanjutnya,
Siapa yang memiliki, masih berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi, Al-Baqarah 267. Kata Yusuf Al-Qardawi, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani yang telah sampai nisab wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut. Mengapa demikian? Karena ayat yang tadi kita bahas, wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi yaitu pertanian. Maka semua hasil usaha yang sampai pada batas taraf level hasil usaha pertanian, maka dia diwajibkan zakatnya sama seperti itu, walaupun berbeda cara mendapatkannya. Nah, ini berdasarkan pendapat Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakat halaman 542. Selanjutnya, apakah zakat profesi ini sesuatu yang baru atau sudah pernah diterapkan pada masa lalu? Ada sebagian orang mengatakan atau pernah kita dengar ini suatu yang baru, hanya buatan-buatan ulama modern kontemporer, hanya ijtihad Yusuf Qardawi saja, karena memang beliau yang mempopulerkan. Tapi kalau kita baca sejarah, sebenarnya zakat profesi ini sudah ada sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, bahkan lebih awal daripada itu, pada masa sahabat sudah dilakukan. Akan tetapi tidak populer. Kenapa demikian? Karena memang profesi orang saat itu kebanyakannya seperti yang sudah dibahas dalam fikih zakat, yaitu pertanian, kemudian peternakan, kemudian emas dan perak, perdagangan dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau ditelusuri dalam kitab-kitab klasik, maka kita akan temukan bahwa zakat profesi itu ada. Bagaimana prakteknya? Abu Ubaid seorang ulama, dia punya kitab Al-Amwal, harta. Kitab ini ditahqiq oleh ulama Mesir. Kata beliau, Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki memperoleh penghasilan, ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. Tak disebutkan di situ pertanian, tidak disebutkan di situ peternakan atau perdagangan, tapi hasil usaha yang halal. Ketika dia memperoleh hasilnya, maka saat itu juga dikeluarkan zakatnya. Apa itu? Ya, pendapatan dari hasil usaha. Apa saja hasil usahanya. Oleh sebab itu zakat kutipan dari hasil usaha sudah ada sejak pada zaman Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi SAW. Kemudian Abu Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah. Jadi Umar bin Abdul Aziz khalifah yang hidup pada abad pertama menyeberang masuk ke abad kedua, itu sudah membayar zakat pada karyawannya, pada pegawai kerajaan, dan zakat itu langsung beliau membayarkan gaji, upah, dan gaji itu langsung dikutip, dipotong zakatnya. Jadi kita jauh mundur ke belakang, sampai sekarang belum lagi ada pemotongan langsung. Umar bin Abdul Aziz sudah buat itu pemotongan, walaupun pemerintahan beliau itu hanya 3,5 tahun. Salah satu kebijakan beliau adalah pemotongan langsung zakat dari hasil gaji dan perolehan yang diperoleh oleh pegawai. Untuk Provinsi Riau saat ini belum sampai pada pemotongan langsung, baru sampai pada instruksi gubernur tahun 2012, instruksi gubernur kepada seluruh dinas untuk memotong, tapi belum sampai pada perda, belum di sebagian kabupaten. Ini kita jauh terlambat. Kalau sekarang abad 15, sudah 14 abad silam Umar bin Abdul Aziz itu langsung potong. Mengapa pada masa Umar bin Abdul Aziz itu tak ada lagi yang berhak menerima zakat? Satu sisi karena adil, satu sisi karena kebijakan political will-nya mendukung untuk memotong zakat langsung dari gaji. Sebenarnya kalau ada kemauan, insya Allah itu bisa terlaksana. Selanjutnya dari Imam Malik, riwayatnya disebutkan dalam kitab Muwatta. Imam Malik bin Anas punya kitab hadis namanya Muwatta, yang merupakan kitab hadis tertua yang sampai ke tangan kita.
Kitab ini ditulis pada abad kedua, beliau meninggal tahun 179 Hijrah. Disebutkan dalam kitab beliau dari Imam Malik, diriwayatkan dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Awwalu man akhadha minal u'tiyati zakah Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang pertama yang mengambil zakat dari penghasilan, dari hasil perolehan, dari hasil kerja, itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu jadi khalifah setelah masa Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu pada generasi awal itu pengutipan zakat dari gaji itu sudah dilakukan jauh awal sebelum Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kembali kepada kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Apa kata beliau? Teksnya ada di depan. Innahu idza a'tar rajul ummalatahu akhadha minha zakah wa idza radda al-mazalim akhadha minha zakah wa kana ya'khudhu zakah min al-u'tiyah idza kharajat li ashabiha idza khurijat li ashabiha. Jadi zakat zaman itu dikutip dari 3 hal di samping zakat-zakat yang lain. Pertama dari gaji, kedua barang sitaan, ketiga pemberian, bonus, hadiah. Ini masuk kategori. Dari 3 perkara ini itu dikutip zakat. Jadi tak hanya gaji, tapi juga barang sitaan yang menjadi hak milik negara itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian pemberian yang diberikan oleh negara kepada pegawai dalam bentuk disebut di sini u'tiyah, diambil dari kata ata, pemberian, maka itu pun dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa zakat profesi itu sudah ada jauh pada zaman Muawiyah, riwayat Ibnu Abbas sampai pada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masih dalam kitab fikih zakat Yusuf Al-Qardawi, seseorang yang menyewa, yang memperoleh sewa rumah, dia punya rumah lalu rumahnya disewa orang, maka hasil sewa tersebut dia mesti keluarkan zakatnya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ini hidupnya pada meninggal tahun 241 Hijrah. Jadi pembahasan tentang sewa rumah, bahwa sewa rumah ada zakatnya, itu bukan pembahasan baru kontemporer yang baru pada abad 20. Itu kekeliruan. Jadi zaman Ahmad bin Hanbal yang wafat 241 itu sudah ada dijelaskan bahwa zakat penyewaan rumah diambil. Jadi kalau zaman sekarang kita tinggal kiaskan ke sini saja, ada rental mobil, ada penyewaan ruko, ada penyewaan tanah dan lain sebagainya, itu dikutip zakatnya. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan zakat profesi ini, dia terlambat 12 abad berpikir. Sudah 12 abad silap itu disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dilihat dalam kutipan Yusuf Al-Qardawi. Kemudian siapa yang memperoleh harta mencapai nisab, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Tak disebut apa saja, apa jenisnya, semua umum, universal. Sampai nisab wajib keluarkan zakat. Siapa yang berpendapat demikian? Imam Nasir, Imam Sadiq, Imam Al-Baqir dari kalangan ulama Makkah. Jadi bukan pendapat perorangan atau pendapat yang tak terkenal. Ini semua berdasarkan pendapat para ulama besar. Selanjutnya pembahasan tentang nisab. Nisab kita tahu adalah batas minimal harta yang dikenakan zakat. Siapa yang memperoleh pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Rahman Hasan memilih nisbat emas. Ini hasil seminar zakat di Damaskus tahun 1952. Jadi tentang penetapan nisab, nanti kalau Bapak Ibu ketemu di lapangan ada perbedaan persepsi, ini pakai berat hasil pertanian,
sedangkan ini pakai berat emas. Kok bisa berbeda pendapat? Sepakat mereka tentang wajibnya zakat profesi, tapi penisbatan berbeda. Satu mengkiaskan ke hasil pertanian, satu kepada berat emas. Dan Yusuf Qaradawi lebih cenderung kepada pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Muhammad Abu Zahrah, para ulama besar Mesir yang datang pada seminar zakat di Damaskus. Saya sendiri cenderung kepada pendapat yang mengukur nisabnya dengan emas. Oleh sebab itu kalau kita sampai pendapatan 85 gram, maka kita keluarkan 2,5%. Tentang masalah haul, ini pun menjadi polemik di tengah penerapan. Ada orang tak mau, dia tunggu setelah gaji tadi ditumpuk setahun, baru kemudian disimpan setahun, baru dia keluarkan zakat. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, penetapan haul itu berdasarkan hadis. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi, bunyinya man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haulu inda rabbih. Siapa yang mendapatkan harta, maka dia tak wajib zakat sampai lewat 1 tahun. Inilah yang menjadi dasar tentang penerapan putaran dalam satu kalender 355 hari sesuai kalender hijrah. Menurut Yusuf Qaradawi, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang statusnya dhaif menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan menurut Ali Al-Madini dan ulama-ulama hadis lainnya. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini tak dapat dijadikan sebagai penetapan haul. Oleh sebab itu ketika dapat gaji langsung saja keluarkan, tak perlu tunggu 1 tahun. Ini pendapat pertama. Andai bapak ibu berpegang kepada pendapat yang pakai haul, tetap juga dikeluarkan per bulan. Mengapa? Karena ada bab pembahasan tentang ta'jiluz zakah qabla awanihi. Zakat bisa dikeluarkan sebelum masanya. Yang tak boleh itu ditunda, memperlambat. Adapun mempercepat boleh. Jadi masalah haul ni ikhtilaf, tapi andai tak mau pakai pendapat Yusuf Qaradawi yang tak pakai haul, saya tetap mau pakai haul. Okey, tetap pakai haul, tapi tanpa menunggu setahun pun tetap boleh. Karena kalau pakai haul ini dikhawatirkan, ada kekhawatiran tertentu menggunakan haul. Kalau sudah sampai setahun, dia jumlahnya menjadi banyak. Kalau sudah banyak, maka datang sayang, datang berat untuk mengeluarkan zakat mal ini, zakat profesi ini.